Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 13 Agustus 2020. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius 18 ayat 21, dilanjutkan sampai dengan bab 19 ayat 1. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kabar sukacita Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali kah?" Yesus menjawab, "Bukan, hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak, istri, dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka sujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan utangnya pun dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, 'Bayarlah utangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Demikian pula Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang Yordan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada sebuah lagu yang sekali saya dengar langsung saya ingat syairnya. Lagu itu mengatakan demikian, "Satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. 2 kali kau sakiti hati ini, juga ku maafkan. Tapi jangan 3 kali kau sakiti, jangan, oh jangan." Bagus ya lagunya. Saya langsung mengingat syair lagu ini karena mengajak kita untuk mengampuni dan memaafkan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan,
Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk memiliki keluasan hati untuk mengampuni. Sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah? Inilah yang dunia ajarkan. Sabar itu ada batasnya. Mengampuni itu ada takaran atau ukurannya. Ya kalau nggak sampai sakit-sakit amat, udahlah sabar aja, ampuni aja lah. Mengampuni kita perhitungkan supaya kita diganjar yang sama. Aku sudah pernah mengampuni kamu loh. Ayo gantian sekarang ampuni aku. Aneh. Pengampunan dijadikan seperti pertandingan tinju untuk saling berbalas-balasan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Yesus menjawab pertanyaan Petrus tentang pengampunan demikian. Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Yesus melipatkan bilangan yang hanya tunggal, ingin mengatakan pengampunan tiada batasnya. Kalau dunia mengajarkan sabar itu ada batasnya, kesabaran Allah tanpa batas. Inilah yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Panggilan untuk mengampuni yang tanpa batas, tanpa berhitung-hitung. Saudara-saudariku, sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, banyak persoalan terjadi dalam hidup, juga di dalam keluarga, karena orang sukar untuk mengampuni. Marilah kita mohon rahmat agar kita punya hati yang mau mengampuni, sebagaimana Allah yang setia dan senantiasa mau mengampuni kita. Ada satu lagu yang indah, dan lagu ini ingin saya nyanyikan untuk menutup permenungan pada hari ini. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada henti. Tuhan memberkati kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.